pujian yang baru saja kami naikkan, bahwa Engkau Allah yang besar, Allah yang tidak tertandingi oleh Allah-Allah yang lain, oleh ilah-ilah di dalam dunia ini. Dan kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah mampu menjaga, melindungi kami. Terbukti ya Tuhan, sampai detik ini kami semua sehat karena kami dalam perlindungan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami ada di hadirat Tuhan. Kami rindu agar Tuhan mengajari kami, menasihati kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan Tuhan sampaikan bagi kami di jam ini ya Tuhan. Tolong kami semua, segala kekuatan yang berusaha untuk mengalihkan konsentrasi kami. Kami sepakat, kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa Roh Kudus menaungi hati kami dan juga ruangan ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita yang percaya dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Ya, shalom. Puji Tuhan, ada waktu yang indah bagi kita di jam ini untuk ada di hadirat Tuhan, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Namun saya minta untuk kita membaca ayat yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Bisa baca ayat-ayat yang 1 hingga ayat yang ke-17 dalam perikop yang sama. Namun kita lihat dari kitab Yesaya dan perikop yang pertama ini dalam pasal yang ke-30 ayat 1 hingga ayat yang ke-17 ini, di sini ada hal berhubungan dengan adanya bangsa Asyur yang menekan atau menjajah bangsa Israel. Dan di dalam teks-teks ini terlihat bahwa ada utusan kepada bangsa Mesir untuk meminta pertolongan. Sehingga dalam ayat ini saya memberikan tema kekuatan yang Maha Kudus. Kenapa kekuatan yang Maha Kudus? Ada kekuatan yang tersembunyi yang tidak bisa dilihat oleh mata, yang bisa menjaga, yang bisa menolong bangsa Israel. Tapi mereka tidak melihat itu, mereka tidak memahami itu, sehingga mereka pergi ke bangsa yang lain untuk mencari pertolongan. Sehingga Nabi Yesaya menyampaikan bahwa sebab beginilah firman Tuhan Allah. Inilah firman yang diminta Allah. Inilah firman Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Pertama adalah dengan bertobat. Bukan mencari pertolongan ke tempat lain, ke bangsa lain, tapi dengan bertobat. Bertobat dan meninggalkan atau membuang. Pertama, berhubungan dengan adanya pemberontakan. Bisa dilihat ayat yang 1 dan ayat yang ke-9. Yang kedua, memang di sini ada persekutuan, tapi bukan karena adanya dorongan dari Roh Tuhan. Dan yang ketiga,
suka bohong. Ini yang harus dibuang, ini yang harus dihilangkan. Bertobat dari semuanya ini, maka kekuatan itu akan diperoleh untuk bisa menangkis, bisa berperang melawan bangsa Asyur yang sedang menjajah bangsa Israel. Dan yang berikut adalah enggan mendengar, tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan, harus bertobat. Dan yang berikut, menolak firman Tuhan. Dengar dalam teks Yesaya ayat 1 hingga ayat yang ke-17, di sana kita temukan bagaimana para cendekiawan itu meminta kepada imam-imam atau nabi yang menyampaikan firman Tuhan, suara Tuhan itu agar sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Supaya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Inilah yang harus diminta untuk bertobat, sehingga kuasa itu nampak muncul dalam bangsa itu, bisa melawan bangsa Asyur yang sedang menjajah mereka. Yang kedua, poin yang kedua adalah dengan tinggal tenang. Apa harus tinggal tenang? Ya, kalau kita baca di dalam teks-teks yang lain, dalam PB pun, di sana kita bisa menemukan bagaimana orang yang bisa berdoa adalah orang yang bisa tenang. Ya, apa yang kita peroleh dari sana? Kalau tenang berarti hati kita akan tenang dan kita akan fokus kepada Tuhan, sehingga doa kita pun akan terarah kepada Tuhan. Tapi memang yang terjadi di sini adalah mereka tidak tenang. Malah yang mereka pikirkan adalah meminta pertolongan kepada bangsa Mesir, kepada Firaun. Ya, kepada Firaun meminta kekuatan. Pikirnya bangsa ini dengan kekuatan atau dengan pasukan berkuda itu bisa menghalau bangsa Asyur yang sedang menjajah mereka. Bukan itu. Di dalam ayat yang kedua, ya satu orang membacakannya. Ayat yang kedua, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Ayat yang ketiga, tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Bukan makin baik meminta pertolongan kepada bangsa itu, tapi sebenarnya makin terpuruk. Dan di dalam ayat yang 16 malah di sana dikatakan bahwa kalau seandainya sudah meminta kekuatan, ayat 16, kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dengan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas. Yang diminta adalah bertobat, tinggal tenang, dan yang berikut adalah percayakan semuanya kepada Tuhan untuk bisa menghadapi bangsa Asyur, untuk bisa menghadapi pengejar bangsa ini. Karena meskipun dilihat dari fisik bahwa kekuatan pasukan kuda itu akan kuat, tapi ini lawannya adalah Allah, karena yang Maha Kudus. Bangsa ini tidak taat kepada Allah, sedang memberontak kepada Allah, sehingga musuhnya bukan bangsa Asyur, tapi Allah berpihak kepada bangsa itu untuk menekan mereka sampai mereka mau bertobat dan berbalik kepada Allah. Ini yang diharapkan oleh Allah. Ini yang diminta oleh Allah. Bukan mencari pertolongan kepada yang lain, tapi harus datang kepada Allah memohon pertolongan. Karena Allah lah
yang mempunyai kekuatan di atas kekuatan manapun juga. Tidak ada kekuatan yang bisa menandingi kekuatan Allah yang Maha Kudus ini. Tapi untuk mendapatkan kekuatan ini, hidup harus berkenan di hadapan Tuhan. Makanya harus ada sesuai dengan firman Tuhan. Bertobat, tetap tenang, dan juga percaya bahwa Allah mampu melakukannya itu bagi bangsa Israel. Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita bersyukur untuk kebenaran firman yang telah kita dengar di pagi hari ini. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, dan kami sungguh bersyukur karena Tuhan menasihati kami, Tuhan membagikan firman Tuhan bagi kami untuk kami kembali kepada Engkau, untuk kami mencari Engkau, bukan mencari kepada kekuatan yang lain, pertolongan kepada yang lain, tapi mencari Tuhan, karena Tuhan satu-satunya kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus terus berbicara bagi kami dan mengilhamkan firman-Mu bagi kami, sehingga dimanapun kami berada, kami kuat karena kami bersama Tuhan yang Maha Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita angkat pujian yang mengatakan besar anugerah-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa yang maha besar, maha dahsyat, Bapa yang sungguh mengasihi kami. Kami bersuka cita Tuhan, karena atas pertolongan Tuhan, kami boleh ada di hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan kami akan mengakhiri persekutuan kami di Jambi Tuhan. Kata Tuhan kami mohon, Engkau Allah memberkati kami semua. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pandangan kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa, berkat dari Yesus Kristus, dan berkat dari Allah Roh Kudus turun ke atas kami semua, mulai dari detik ini kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.